Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael, anak Abraham, adik Nebayot. Ayat 10 sampai dengan 22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz.
Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Shalom, selamat berjumpa kembali di Suara Gembala bersama saya Pendeta Agripa Seli. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah carilah Tuhan. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dilakukan oleh manusia adalah lari dari hadapan Tuhan dan berusaha untuk bersembunyi di hadapan Tuhan. Maka Allah hadir dengan kasih-Nya yang besar, mencari dan menemukan manusia di tempat persembunyian mereka. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, perhatikan, sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi manusia. Seharusnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusialah yang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan justru dengan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang luar biasa, Dia hadir mencari dan menyelamatkan manusia ciptaannya itu. Saudara dan saya adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan saudara dan saya menurut gambar dan rupanya, kata firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk senantiasa mencari Tuhan. Selama pintu anugerah Allah masih terbuka untuk kita. Dan kita terus berseru kepadanya selama ia tidak menjauhkan dirinya dari kita. Ingat, akan tiba waktunya ketika pintu anugerahnya tertutup bagi kita. Maka saudara dan saya berusaha untuk mencari Dia, tidak akan menemukan Dia. Saudara dan saya berseru kepadanya, Dia tidak mau mendengarkan seruan kita. Itulah sebabnya Yeremia berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus mencari Dia. Saudara mungkin berkata, "Pak Pendeta, dosa saya terlalu banyak. Dosa saya terlalu besar. Dan Tuhan pasti tidak akan mengampuni saya." Kini Tuhan berikan solusi bagi kita. Firman Tuhan berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Puji Tuhan, Allah yang luar biasa. Nyatakan kasih dan kemurahannya buat saudara dan saya pagi hari ini. Dia senantiasa berusaha untuk menerima
setiap orang yang mau datang kepadanya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan di hadapan Tuhan. Dosa yang tidak bisa diselesaikan dan dosa yang tidak mau diampuni adalah ketika kita tidak mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala dosa dan segala kejahatan. Oleh karena itu, mari carilah Dia. Carilah Dia selama Dia masih berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia masih dekat. Maka saudara dan saya akan menemukan Dia. Dan Dia akan menemukan kita. Dia akan menjadikan kita sebagai orang ketebusannya, umat pilihannya. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan rohani bagi kita untuk terus mencari Dia, mencari dan mencari Dia, menemukan Dia dalam hidup kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan mengalami pengampunan demi pengampunan karena Dia mengampuni kita dengan limpahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau pagi hari ini. Kami membutuhkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bersabda kepada kami. Engkau yang berbicara kepada kami supaya kami terus mencari Engkau. Terus berusaha untuk menemukan Engkau. Engkau berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama Ia dekat. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau berseru kepada Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Lepaskan dan bebaskan kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas memasuki sepanjang hari ini lagi. Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Shalom.